ada pergeseran paradigma gitu dari asalnya Masjid Muhajirin sentris menjadi Pamengpeuk sentris. Selatan berisik, semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami dari Fokrin Forum Komunikasi Muhajirin berkolaborasi dengan Selatan Berisik, semakin asik. Ya, insya Allah pada sore hari ini saya host Zain Sabta Lipaira akan membahas tentang acara hari ini. Saya ditemani dengan narasumber saya, yaitu siapa namanya? Saya Rifki Astra Jingga aja. Dari mana ada ini narasumber kita? Alhamdulillah saat ini saya bertempat tinggal di Kampung Lawang Indah. Sekarang sedang kuliah di STIA Bagasasi jurusan Administrasi Publik. Oke, siap. Ngomong-ngomong nih ya, kita ini sekarang bulan Ramadan tanggal berapa ya? Kalau dari kalender Masehi sih sekarang tanggal 8 April. Cuman kalau di tanggal Hijriah aja lupa lagi sih. Lupa lagi. Aku aja gitu. Pak Hos bisa ini. Kalau sekarang itu tanggal 17. Oh iya. Tanggal 17 tuh tanggal munculnya diturunkannya Al-Quran ya. Oh iya benar. Betulan nih. Makanya ini ada temanya Al-Quran gitu ya. Ada acara berkah ini buka bersama ditambah lagi sekarang malam turun Al-Quran ya. Sangat barokah sekali pada hari ini ya teman-teman. Nah, insya Allah saya di sini akan sedikit ingin menggali lebih dalam, terutamanya dalam acara ini mungkin sedikit keluar dari acara ini. Ya. Tapi badai bertaruh-taruh sih, apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa tuh. Ya, karena sudah diundang ke sini ya. Oke, jadi Abi mau bertanya nih, mengapa kegiatan ini kegiatan yang Ramadan dalam Fokrin ini selalu dinamakan Semangat Ramadan? Mengapa tidak Festival Ramadan atau mungkin sabukul lah kalau di Bojong-Bojong itu satu hari bersama Quran sambil mengaji mereka itu? Mengapa tidak seperti itu gitu? Jadi sebenarnya untuk penamaan itu tidak ada alasan khusus ya, tidak ada alasan khusus untuk penamaan tersebut. Tapi alasan lebih rincinya kita menamai acara Ramadan ini dengan Semarak Ramadan adalah untuk meramaikan Ramadan karena Ramadan ini kan ramai gitu. Sehingga Ramadan ini kita selaku umat Muslim harus menyemarakan gitu, meramaikan. Jangan sampai Ramadan kali ini tidak ada rame-ramenya sama sekali. Jangan sampai kalah dengan umat yang lain gitu. Karena ya di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan. Iya. Bahkan pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup. Masa kesempatan itu kita lewatkan gitu ya? Makanya harus dilakukan disemarakan. Intinya lagi kalian ya, selama bulan Ramadan ini jangan sampai masjid-masjid menjadi kosong, terutama itu anak-anak dibiarkan sehingga bakatnya tidak keluar. Nah, alhamdulillah kami dari Fokrin hampir tiap tahun ya selalu mengadakan acara Semarak Ramadan ini. Yang alhamdulillah pada tahun ini kami berkolaborasi dengan Selatan Berisik. Dari siapa? Semakin asik. Semakin berisik. Semakin berisik dulu. Semakin asik. Gitu. Alhamdulillah. Tapi bukan hanya Selatan Berisik. Alhamdulillah kita juga disupport dari unsur-unsur di lingkungan LB4 ini. Salah satunya adalah Karang Taruna. Karang Taruna ini dari awal mereka sudah banyak membantu, mulai dari tajil, kemudian pendanaan untuk acara bukber kali ini. Alhamdulillah sangat dibantu oleh Karang Taruna. Bahkan untuk lebih memeriahkan acara bukber kali ini sangat diperbantukan oleh Karang Taruna dengan munculnya banyak panitia baru dari Karang Taruna. Ngomong-ngomong soal kolaborasi bareng Karang Taruna, nih kenapa gitu? Apa yang menjadi pemicu nih Bukan hanya Karang Taruna saja, mungkin kan saya lihat tahun-tahun kemarin Fokrin ini berkolaborasi bersama si Olaman Syariah. Nah, apa yang menjadi pemicu tersebut atau mungkin tahu alasannya menurut seperti apa nih? Mengapa mereka ingin berkolaborasi dengan kita?
mungkin maksudnya alasan kenapa kita sering berkolaborasi dengan organisasi lain gitu ya. Jadi maksudnya ini kenapa kita sering berkolaborasi dengan organisasi lain? Jadi maksudnya adalah kita ingin menjalin jaringan lebih luas lagi dengan organisasi lain, karena jika kita berjalan sendiri tanpa adanya dorongan dari yang lain, kita tidak akan bisa lebih baik lagi gitu. Karena kalau kita didorong oleh yang lain, maka dalam kegiatannya pun, dalam perjalanannya pun akan lebih kuat lagi gitu ke depannya. Oke. Kan kita ini di dalam Islam itu harus berjamaah gitu, harus berbarengan. Watasimu billahi. Iya, Wala tafarraqu. Jadi dalam kegiatan ini banyak terkandunglah nilai-nilai, terutama bersatu padulah, jangan wala tafarraqu, Jangan sedang berarah. Tadi kan kita itu sudah banyak berkolaborasi, acara inilah banyak hal-hal yang sangat bermanfaat gitu ah. Nah, mengapa dari kolaborasi tersebut gitu ah? Apa yang menjadi perhatian mereka ya, untuk saling membantu dengan kita lah, seperti para warga kan yang mungkin hampir setiap hari memberikan takjil kepada kita gitu. Bahkan ini Karang Taruna memberikan kita hampir seluruh pendanaan dalam acara bukber hari ini. Mengapa? Apa yang menjadi perhatian mereka? Jadi yang menjadi perhatian dari mereka ini bukan sombong ya. Jadi kita ini udah banyak aksi yang nyata untuk dilakukan kepada masyarakat. Di antaranya adalah ikut kerja bakti, kemudian membina anak-anak supaya menjadi generasi yang lebih baik gitu. Tidak hanya anak-anak ini bermain dengan gadget, tapi kita berdayakan anak-anak ini supaya lebih aktif lagi di masjid, jadi tidak asing lah dengan suasana masjid ini, apalagi dengan suasana keislaman, karena itu yang harus dibangun oleh generasi kita saat ini. Oh iya, dari tadi itu saya itu penasaran ya, apa sih sebenarnya setelah kita melihat banyak manfaat dari kegiatan ini, bahkan banyak orang yang berpartisipasi dalam acara ini. Bukan hanya anak-anak saja, tetapi banyak orang tua yang itu sering membantulah tolong menolong dalam acara ini. Nah, apa sih ya tujuan dari seluruh Semarak Ramadan ini, untuk apa gitu? Jadi yang pertama ini tujuan diadakannya Semarak Ramadan ini tentunya untuk membina generasi muda, khususnya anak-anak SD, anak SMP, supaya bisa mereka itu dalam kegiatan sehari-harinya pun tidak banyak dengan hal yang negatif gitu. Daripada mereka banyak waktu kosong ini dihabiskan oleh tidur, walaupun kata hadis kan ada orang yang tidur ini berpahala, tapi itu juga kan pahalanya untuk apa? Tidurnya itu untuk apa? Kalau pahala itu kalau misalkan dia tidurnya untuk supaya nanti malam bisa kuat tarawih sampai malam, sampai tengah malam gitu, kan itu jadi pahala. Tapi beda lagi dengan jika dia tidurnya ini untuk hanya bermalas-malasan saja. Makanya kita ingin memberdayakan itu anak-anaknya supaya tidak hanya kegiatannya pun tidak hanya bermain di luar gitu, tidak hanya bermain dengan HP, tapi kita saring mereka supaya bisa mengenal Islam lebih jauh lagi. Nah, dari tujuan tadi ya, mengapa ini Pokrim ya, setiap tahunnya mengadakan acara ini, bahkan bukan hanya kegiatan seperti buka bersama saja dalam acara ini, rutinnya mereka bahkan Pokrim ini mengadakan kajian tematik, bahkan jitu yang markas kita ini di Al-Muhajirin ya, tetapi kita sesuai nama masjid Muhajirin berhijrah ke tempat yang baru, itu Baitul Marhamah. Mengapa gitu kan? Harus setiap tahun ini harus rutin. Mengapa alasan Pokrim, atau mungkin mengapa Pokrim ini menyanggupi dirinya untuk mengadakan acara ini? Yang pertama ini kegiatan ini adalah sudah menjadi warisan dari senior kita, dari orang tua kita, karena Pokrim ini kan berdiri dari tahun 99 gitu, udah lama. Jadi kalaupun kita menghilangkan program Ramadan ini, artinya kita juga menghilangkan amanah dari orang tua kita. Makanya untuk membina generasi muda khususnya di Laman Sari ini, maka kita buatkan kegiatan Semarak Ramadan sebagai momentum dari bulan Ramadan ini. Tapi bukan hanya bulan Ramadan untuk kegiatan mengaji seperti ini. Kita juga di luar Ramadan juga sudah mengadakan kegiatan mengaji anak-anak gitu. Nah gitu aja. Oke ya.
Setelah kita mengenal tadi pertanyaan-pertanyaan positif lah, hal-hal yang positif seputar Ramadan ini, saya ingin bertanya ini dari diri pribadi saya gitu, bagaimana kalau tanggapan dari AA bahwa kegiatan Semarak Ramadan ini dalam misalkan tahun depan ya, katakanlah tahun depan Semarak Ramadan ini tidak ada dihilangkan, mungkin bisa dibilang oleh ketua barunya. Bagaimana tanggapan AA kalau seperti itu? Tanggapan saya sih ya jangan sampai dihilangkan, karena kalaupun ini dihilangkan oleh ketua baru nantinya, nanti yang terkena imbasnya juga masyarakat sini, karena kan anggota Pokri ini sebenarnya Bu, kebanyakan ini dari luar, karena kita juga dari Pokri ini sudah ada pergeseran paradigma gitu, dari asalnya Masjid Muhajirin sentris menjadi Pamumpuk sentris, sehingga dalam penamaan Pokrin ini Pokrin Pamumpuk dinamakannya, supaya tidak hanya masyarakat sini saja gitu, jadi supaya lebih umum lagi masyarakat luar untuk mengikuti kegiatan Pokrin, karena secara khusus tujuan Pokrin ini adalah untuk menghijrahkan orang-orang yang mau berhijrah, untuk membuat wadah orang-orang yang mau berhijrah. Makanya dari namanya saja Forum Komunikasi Remaja Al-Muhajirin. Al-Muhajirin ini diambil dari kata Arab, yaitu orang-orang yang berhijrah. Makanya kita membuat wadah untuk orang-orang yang mau berhijrah menjadi lebih baik di sini gitu. Jadi kan hijrah ini arti luas itu berkembang lebih baik. Kita buatkan divisi Bang Mikat atau pengembangan minat dan bakat. Kalaupun ada teman-teman anggota Pokrin yang memiliki minat bakat apa gitu, misalkan dia minatnya di olahraga, maka kita maksimalkan gitu dia dalam berolahraga gitu. Tadi kan setelah membahas acara-acara di Ramadan ya, nah saya ingin sedikit lebih keluar sedikit dari tema pertanyaannya, mau mana sedikit lah dari Pokrin ini gitu. Nah, sebelum hal-hal seperti program atau mungkin apalah, saya ingin tahu dulu nih mengapa Pokrin itu dinamakannya Pokrin. Kalau untuk alasan penamaan Pokrin ini saya kurang jelas tujuannya, karena ini sudah lama gitu. Jadi kita ini harus menggali informasi lebih lanjut lagi. Tapi intinya untuk pendirian Pokrin ini dimaksudkan untuk menjaring, awalnya ini untuk menjaring anak-anak remaja yang ada di Laman Sari-Indah, untuk menjaring supaya teman-teman di Laman Sari-Indah ini punya kegiatan yang positif gitu, khususnya dalam kegiatan keislaman. Kenapa gitu Pak? Karena itu dahulu ketika dibuat Pokrin ini, sejarahnya lah kita kembali ke sejarah. Mengapa tidak di Baitul Utama mungkin atau di Siroj yang dekat dengan apa nih harus di Muhajirin ini? Ya, sebenarnya kan tadi saya bilang Pokrin ini awalnya ini kan hanya di Masjid Muhajirin saja markasnya, tapi karena ada perubahan paradigma yang asalnya Masjid Muhajirin sentris menjadi Pamumpuk sentris, yaitu sekarang perubahan itu makanya kita ada program-program ini di luar gitu, banyak keluar, tidak hanya di Masjid Muhajirin. Nah, saya rasa ini perubahan paradigma ini muncul sejak saya menjadi ketua gitu. Saya tidak ingin membuat Pokrin ini hanya untuk sebatas orang sini saja, orang Sari ini saja. Tapi saya ingin banyak remaja di luar itu masuk ke sini untuk membuat diri mereka menjadi lebih baik gitu. Kita berdayakan di sini. Oke, siap. Setelah itu kan tujuan Pokrin itu untuk memfasilitasi orang-orang yang berhijrah. Ya, ingin membuat lebih baik lagi dirinya. Ya. Banyak bahkan orang-orang yang paling jauh itu ada yang dari Muhammad Toha, ya, jauh-jauh untuk ke sini untuk mungkin bisa dibilang berhijrah seperti itu. Apa saja sih fasilitas atau mungkin program-program bagi mereka yang berhijrah gitu ke Pokrin, sehingga minat dan bakat atau mungkin bakat mereka diasah dalam Pokrin inilah, sehingga mereka ketika telah hijrah dari rumahnya ke sini bahkan kembali lagi membawa bekal yang banyak gitu. Apa saja yang disediakan oleh Pokrin? Jadi yang pertama ini kita ini membuat program paling inti itu, yang pertama ini ada Bang Mikat, pengembangan minat dan bakat. Jadi minat dan bakat ini akan kita saring, kemudian kita kembangkan lagi setiap anggotanya gitu. Tapi ini masih dalam proses. Kemudian juga ada program dakwah gitu, untuk membuat anak-anak anggota ini menjadi paham jauh gitu akan agama.
kemudian juga ada tarbiyah. Nah, tarbiyah ini khususnya ini program Ramadan ini adalah program dari bidang tarbiyah gitu Bang. Jadi tarbiyah ini kan dari asal itu pendidikan, makanya anak-anak di sini itu kita didik supaya lebih baik. Kemudian juga ada program kaderisasi untuk membuat anggota-anggota ini menjadi kader yang lebih baik gitu. Kemudian juga terakhir ini ada program dari perpustakaan. Jadi kita ini di Masjid Al-Muhajir ini pusatnya ada perpustakaan khusus untuk taman baca gitu. Di taman baca anak-anak anggota Pokrin khususnya, umumnya lagi anak-anak dari sekolah-sekolah, karena Masjid Muhajir ini kan dekat dengan mualimin gitu, dekat dengan sekolah mualimin. Makanya kita adakan perpustakaan untuk anak-anak ini bisa membaca gitu atau punya buku untuk sumber referensi yang dibutuhkannya. Ya, itu aja mungkin dari program Pokrin. Oh iya. Mungkin segitu saja ya pembahasan kita hari ini setelah kita dari mengenal apa saja dalam sejarah Semarak Ramadan, tujuan Semarak Ramadan ini, bahkan mengapa Semarak Ramadan ini menjadi daya tarik sendiri bagi para anak-anak, para ibu-ibu dan masyarakat kita, terutama pemuda-pemudi. Bahkan dalam Semarak Ramadan ini kita sering mengundang remaja-remaja masjid dari luar Pamungkut bahkan agar hadir dalam acara Semarak Ramadan ini. Mungkin segitu saja ya percakapan kita hari ini. Ya juga karena kita juga mau siap-siap berbuka ya. Karena waktu sudah sebentar lagi lah. Ya. Semoga gitu ya. Bukber pada hari ini menjadi sukses kan, setelah kita disupport dari Selatan Berisik, semakin berisik, semakin asik. Intinya lah sangat wow, malah setelah kita disupport itu sangat terbantu. Yang pada awalnya kita itu sangat hariwang dana, kesini ditagih dana, ditagih ini. Alhamdulillah Allah memberikan jalan kepada kita ya. Lewat kolaborasi seperti ini. Terima kasih kepada teman-teman Pokrin, baik teman-teman Selatan Berisik yang selalu menemani dalam acara Semarak Ramadan. Juga teman-teman Karang Taruna juga jangan lupa ini. Oh iya, dan teman-teman Karang Taruna juga ya. Karang Taruna yang lewat. Terima kasih sekali lagi. Sangat terasa di Muhajirin daerah ini yang sangat indah, sangat indah ini. Karena kita ini Langan Sari ini dulu kan Langan Sari Unggul dan Langan Sari Indah, makanya kita ini Langan Sari khusus gitu, lebih indah gitu. Indah di sini ada terasa gotong royongnya antara bukan hanya remaja masih saja, tapi dari dalam lingkungan sekitar Langan Sari Indah. Mungkin segitu saja lah. Belum kebanyakan ya. Semoga percakapan pada hari ini antara saya host dari Novel Faira dengan narasumber saya, yaitu Rizky Radika, Ketua Pokrin pada tahun 2020. Ya. Semoga dapat menjadi bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman di rumah. Itu saja teman-teman sepertinya yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.